Halo semuanya. Halo. Hari ini istimewa banget nih. Gua bersama Pandu Winoto sama yang di tengah kita ini adalah Mas Hanif. Mas Hanif. Iya. Mas Hanif ini dulunya berarti ya. Dulunya adalah konten manajernya untuk Manchester City, betul. Betul. Apa itu resminya jabatannya apa? Title-nya namanya International Content Producer dan Media Innovation. Gimana cara ngelamarnya? Kok bisa tiba-tiba kerja sama Manchester City? Ya, Itu jadi- yang interview siapa? Ya Sylvie Mino, orang Prancis. Dia back kiri, back kanan. Nggak harus ada posisi itu. Beda, bukan posisi pemain di lapangan. Waktu itu lagi baru dapat kerjaan di BBC London. Gue di desk Southeast Asia. Iya. Gitu. Lagi seneng tuh, lagi seru banget gitu. Terus lagi semangatnya nulis di luar jam kerja nih, Dit. Oke. Jadi itu gue usahain buat nulis bola. Iya. Gitu. Ditawarin lah sama editor gue, namanya orang Medan waktu itu, Liston Siregar. Baik banget orangnya. Oke. Dia bilang, "Nip, lu tugas aja buat cover final Liga Champions." Waktu itu tahun itu di Berlin. Yang masuk tuh Juve sama Barcelona, Bro. Juve sama Juve Barca. Barca. Iya. Jadi lu kesana tuh nonton. Ya, dia mau nugasin gue ke sono. Oke. Nah, waktu itu masih zaman-zamannya perempat final atau semifinal. Oke. Jadi intinya dengan gue memperlihatkan kegigihan gue nih, Iya. dia, lu gue tugasin deh gitu. Nah, Iya. pas lagi bagian dari itu dia ngeliat kok nih anak semangat banget nulis bola gitu dan segala macam di luar jam kerja. Nah, kalau di Inggris itu kan ada milis wartawan, Dit. Iya, mailing list. Mailing list wartawan. Nah, terus ada yang ngepost nyari produser di Manchester City. Oke. Nah, editor gua ngasih lah nih, lu cobain aja katanya gitu. Oke. Itu di mailing list wartawan itu berarti kan banyak banget Banyak wartawan, banget, kan? banyak wartawan, banyak ini Ada lowongan. job opening nih. Iya. Terus lu daftar. Gua tuh akhirnya daftar, gua kirim CV gua email dengan subjek yang disuruh gitu kan. Gua kasih aja, gua no hard feeling karena gua udah seneng banget waktu itu Iya. kerja di BBC. Itu impian gua karena dari flat gua ke BBC House tuh deket banget, Dit. Udah di tengah kota. Terus gua hari pertama ketemu Taylor Swift, hari kedua ketemu Ed Sheeran. Beneran? Dia itu ngefans banget sama Taylor Swift. Oh iya? Semua merchandise KW-nya dia punya. Ori bang. Iya, KW. Ori. Lu bilang ke gua KW. Enggak, Ori demi Allah, Lu demi Allah, bilang ke Ori. gua KW waktu itu bohong lu. Ori, serius, Ori. Gue udah ngerasa starstruck lah waktu itu. Pada saat itu, gue kok bisa bahkan ketemu David Cameron, macam-macam lah ya. Prime Minister ya waktu itu Iya, ya? pada saat itu banyak banget lah udah dapetin pengalaman yang menurut gue ini kayaknya nggak mungkin ya gue dapetin. Itu aja gue udah bersyukur banget Iya. gitu. Emang dari dulu gue emang suka banget bola, Dit. Cuman kan nggak dapet kesempatan. Iya. Kan di Indonesia tuh yang susah kesempatannya. Betul. Buat misalnya lu berpartisipasi di dunia sepak bola jadi pandit kayak jadi apa, Iya. jadi pelatih, jadi bingung gue daftar lisensinya kemana, kan itu buat orang-orang yang benar-benar bagian dari football family doang. Iya. Football Federation itu nggak bisa, akhirnya tersalurkan. Jadi pas waktu itu gue daftar, gue dipanggil nih, gue nih bercanda nggak nih gitu kan, ternyata benar gue di interview Itu di interview itu berarti ketemu langsung. Zoom. Oh, lewat Gue Zoom. masih di London, mereka di Manchester, di set lah waktunya. Mereka ada berdua nih manajernya pada saat itu gitu. Satu orang Prancis, satu orang Spanyol, satunya penerjemah manajer. Kok menurut lo kenapa di antara semuanya lu termasuk yang dipanggil? Maksudnya apakah dari CV itu ada sesuatu yang sangat mencolok kan menurut lo pribadi gitu? Kok apa pembedanya gitu? Mungkin karena sebelumnya gue udah terlibat di dunia TV kali ya, gitu. Jadi emang pekerjaan yang dituntut tuh Mirip banyak lah banget gitu ya. related sama pertelevisian lah, mungkin Iya, atau video iya, atau iya. content production dan lain sebagainya gitu. Nah sebelumnya kan gue, sebelum gue S2 di Inggris terus gue kerja di BBC kan gue udah nyobain Trans, gue udah nyobain RCTI, gue udah nyobain Net TV. Jadi mungkin dilihat dari situ. Itu kebantu lah pasti ya. Gitu. Oke, di interview itu ngomongin apa? Tapi sebelumnya kita hari ini Iya. perang makanan biru nih. Oh, karena Manchester Karena kan is blue. Manchester is blue, ya Sekarang. kan? Manchester is Dan blue. banyak banget fansnya sekarang ya. Iya, banyak banget. Dulu tuh kayaknya sebelum Enggak ini. Pasti mau ke Manchester United kan? Iya. Nah, fun fact-nya kalau lu ke Manchester ya, gue kan tinggal di situ bertahun-tahun nih. Itu fansnya lebih banyak fansnya Manchester City karena itu nama klub bolanya aja Manchester City, kota Manchester. Kota Manchester, iya. Justru Manchester United tuh lokasinya tuh kayak kalau di Bandung Jatinangor, Dit. Oh, Di pinggirannya, di suburbs gitu. Sementara tuh Etihad Stadium tuh di jantung kotanya. Bandung ya, Bandung. Iya. Jadi tuh banyak kalau misalnya fansnya United tuh lebih ke yang sekitar, kayak misalnya orang-orang Birmingham, orang dari London gitu, orang dari pecahan Chester. gitu ya? Iya. atau internasional sekali. Atau ya? internasional gitu. iya. Nah, kalau yang Manchester City-nya tuh benar-benar orang yang di kotanya, kotanya. yang gue tuh sering banget ngeliat yang beneran udah tua,
Udah bawa cucunya gitu. Berarti memang dari hati banget ya. Iya, Dan jauh sebelum di take over sama yang Sheikh Sultan Mansur itu Sheikh kan. Mansur itu Iya, kan. betul. Oke, kita akan perang makanan biru. Karena Manchester is blue. Manchester is blue. Sambil kita ngobrol-ngobrol sama Mas Hanif nih. Tapi lu Let's go. diserang lagi lu ngomong Manchester is blue. Emang Ntar kan fansnya itu- Man United, wah Almiron nih kan, ngadi-ngadi. kan namanya gitu. Kalau Manchester City kan ngomongnya gitu kan. Iya. Iya Manchester is blue. Wah, Iya, bener kan? Iya benar. Yang merah Manchester United. Iya, Manchester Kalau- is red kalau yang Manchester merah. is red, iya. Karena kan kita lagi sama Manchester City. Oh, Masa iya. bilangnya Manchester Manchester is is red, kebalik dong. Iya. Iya kan? Hah? Gimana sih? Kan kita sama Sanif yang Ah. Manchester City, kita Iya. ngomongin Manchester is blue. Tapi nanti Manchester is red dikira fansnya Liverpool. Karena Liverpool kan red. Liverpool ya di kota Liverpool, bukan di Manchester dong. Beda kota ya? Beda kota. Iya, itu bukan Jatinangor ya. Tebak-tebakan. Biru. Biru apaan, Pak? City apa di rumah gue? Siti Nuraini adek gue. Kita nggak ada yang tahu. Ya udah itu aja. Lagi aneh banget Siti tuh Nggak ada tebakannya. yang tahu. Gimana? Siti apa yang kalau malam suka beli mie? Jadi siapa? Siti Nuraini adek lo pernah nggak dia? Tapi jawabannya sama. Pernah nggak? Tapi Pernah. ya udah Siti Tapi Nuraini. emang. kenapa tak jawabannya Ya nggak sama? apa-apa, pasti adek lo pernah disuruh beli mie kan? Pernah. Siti beli mie gitu. Terus jawabnya apa? Ntar dulu. Nasi siapa yang biru? Nasi biru. Nasi biru. Gue sengaja nih dia sebelum kesini gue nggak makan dia. Wah. Ekspektasi gue tinggi. Waduh jangan dah, kalau tentang tamu di sini jangan gua kasih berharap tahu aja makanan ya. enak. Gue kasih tahu aja, Iya, nggak ada iya. yang beres makanan. Jangan Gua berharap ada ngintip makanan tadi. enak. Apa ini nasi Hanif. biru? Ya. Nasi biru ini dari bunga telang, Pak. Jadi ini pakai bunga. Mata itu ya? Pewarnanya Mata bayi pakai ya? bunga itu. Oh. Berkhasiat buat ningkatin mood. Ningkatin mood. Ningkatin mood. Tapi kata lu, itu kan ningkatin mood kan. Si Pandu nih kebetulan tadi kan lagi bete seharian. Lihat dong efeknya kayak gimana nih, Iya, coba. coba. Nah. Pressure ya sini ya. Mesti lucu terus. Enak banget bang! Gila dia tuh lebay, terlalu lebay bro. Terlalu lebay, biasa aja kayak efeknya nggak secepat itu Tapi kan. kan maksudnya bukan masalah enak, kayak masalah moodnya kan. Iya tapi nggak secepat itu dong ganti. Iya, iya. Nggak secepat itu. Tapi rasanya aneh ya? Iya. Beda ya? Bingung juga kayak bukan nasi goreng. Ngerasa kayak ada kayak lu makan lemper ada persamaan dikit. Bener, Bener nggak? bener. Iya, Itu iya. bukan iya. nasi Kayak, goreng ini. kayak kelapa ya, kayak ada kelapanya. Ada nggak? Nggak tahu. Oh, enggak ada. Dia nasi putih gitu. Oke, ini Manchester City ini. Interview, apa yang ditanyain sama bule-bule? Seberapa ngerti lo tentang sepak bola? Gue sebutin starting 11 semua tim Inggris Oh ya? pada saat itu, di musim itu. Tunggu. Di Liga Inggris Di Liga maksudnya? Inggris. Lo sebutin starting, starting 11 11 -nya. yang bener. Bener. Big Six dulu. Ya udah Arsenal 1 2 3 4 5. Wah, Berapa gila, lama? berapa lama? Ngomongnya itu. Ya dicepetin aja, Dit. Main. Itu udah banyak format di video. Gue sebutin formasi, gue sebutin Wah, starting gila 11. sih. Terus yang Gila, kok bisa buat, di buat luar kepala ya? ngasih added value, gue bilang dia tanya lagi ya udahlah kayak semua Liga Inggris kayak banyak orang yang emang tahu gitu kan. Di luar itu lo ngerti apa? Gue bilang gue ngerti Liga Itali. Gitu. Jangan Jadi bilang lo sebutin lagi Gue nih. sebutin lagi, Dit. Juventus, Inter, Milan, Roma pada saat itu, Napoli yang gede-gede gitu. Sampai Liga Timur Leste kalau Enggak nggak salah. juga. Iya, Tuh, nggak tahu. emosi. Ya, pasti ada kan? Iya. Pasti ada sepak Ada, bola. ya, ada kan? sih, bener. Tapi lo jujur nih, Ah. sebenarnya lo ngefans sama City nggak? Enggak. Itu dia tuh gue pengen Awalnya enggak, jujur aja Lo, gua. lo apa? Lo ini? Gue Juventus, di bedah nih hati gue adalah Oh, Juve Juve. dari tahun 97 gitu. Oke. Liga Inggris megang siapa tapi? Nggak ada pada Suka saat siapa? itu. Nggak sama sekali Sama nggak? sekali. Berarti nggak ada. emang tim satu tim Jupe doang udah. Juve doang, cuman memang kan Liga Inggris tuh liga paling populer. Jadi mau nggak mau pecinta sepak bola nonton. Emang sekarang kan setelah Inggris. 2006 setelah terjadi Calciopoli, itu Liga Inggris jadi liga nomor 1. Iya. Sebelumnya kan Itali. Nah, semua orang pasti nonton Inggris, Dit. Gitu, dan emang jauh lebih seru, pemainnya juga emang yang paling mega bintang Ngantuk sekarang lah, sana. ngantuk gitu kan. Sementara liga yang lain mengalami kemunduran gitu iya, kan. iya, iya, Jadi gue mau nggak mau nonton gitu. Tapi pada saat lo di interview dan habis itu diterima kan? Terima. Oke, itu posisi City pada saat itu gimana? Emang udah pernah Peringkat juara dua. Liga? Ini tahun berapa? Belum juara. Udah juara sebelumnya. Jadi kan gitu. juara yang pertama Roberto setelah 50 tahun ya sama Roberto Mancini di musim
2010 tuh. Yang Aguero ini. Iya yang itu. Oh, iya. Nah abis itu tuh ganti pelatih kan sama Manuel Pellegrini. Dia udah sempat juara juga sebelumnya 1 kali. Tapi di musim gua bergabung, Amsyong nggak juara. Musim depannya juara. Musim depannya juara lagi. Gara-gara gue Kayaknya salah terima. Interviewnya gara-gara dicepetin bang. Iya. Pop Ice Bubble Gum. Ini enak tau nih. Enak. Kayaknya ini gue pertama kali deh Enak bang ini. minum Pop Ice, coba 3, 2, 1. Hmm. Wow, manis banget. Manis banget. Tapi enak ini. Wah, itu sweet sih buat gua mah. Terlalu manis. Untuk dilupa. Kaget gua. Kaget. Tadi kan pas kamera lagi matiin lu sempet nyinggung juga nih bahwa lu sebenarnya nggak ngoleksi jersey Manchester City. Nggak. Kenapa? Karena tuh jersey kan kayak semua orang punya gitu ya. Iya. Ya mau yang KW atau Tinggal yang beli. ini, tinggal beli lah intinya gitu. Lu tinggal niat lah gitu. Jadi, Nah gue nyarinya tuh yang lain. Gue tuh sukanya training suit. iya, Jadi yang iya, atasan iya. sama bawaannya matching gitu dan Iya. itu kan tiap musim ganti dit. Iya, Dan nggak iya. semua orang tuh punya. Nah ada koleksi-koleksi tertentu yang emang di musim tertentu lebih menarik buat gua. Contohnya Iya. waktu yang City masih batch yang lama kan dia udah ganti batch ya sekarang. Nah gua tuh keep tuh nanti kalau udah lama kan maksudnya kalau kolektor jersey juga sama kan. Pasti dia ngebanggain jersey yang lama dong. iya. Wah gua lama-lamaan nih. Iya, gua iya, karena ada historinya kan. Iya. Iya, Nah iya, gua iya. tuh ngoleksi training suit itu karena satu, gua banyakan di belakang layar kan. bener. Orang-orang yang di belakang layar tuh banyak bergaul sama gua kayak misalnya orang yang Kidman gitu. Gua sahabatan banget sama namanya Les Chapman di sana. Dia tuh Kidman-nya City 20 tahun. Gue tahu Les Chapman karena di Football Manager ada tuh dia. Karena bukan pemain bola. Ada ya? Ada kan staffnya ada. Iya, Oh, ada. staffnya Iya. Di Football Iya. Manager tuh Oh, nama-nama iya. staff sama Ih, gokil. mukanya ada semua. Iya. Mas Dia Adif, legend. ada nggak lu pas, men? Nggak Ada tapi namanya Hane. Tapi kerjanya apa sih? Sebenarnya gue pengen tahu deh. Kerjaan gue. Iya, jadi hari pertama masuk kerja nih. Disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Gue sih yang nggak bisa lupa. Hari pertama gue tuh derby, Dit. Oh, lawan MU. United. Lawan United, United, terus kalah lagi. Hmm. Kalah 3-0, gue ingat banget Vincent Kompany half time ditarik cedera. Cedera. Hancur-hancuran nih kalah 3-0. Wah, Terus itu mood- besoknya moodnya jelek banget di kantor tuh kayak wah kayak gloomy, kayak lu sebelum makan nasi biru tadi. Bener. Murah begitu murah. Iya. Berarti kayak lo sehari-hari. Makanya berkat nasi biru tadi tuh. Iya, Bener. Oh, nggak enak. Gak enak. Berarti Nah, begitu juga ya? Jadi tuh yang gue kerasa banget ya, manajer gue tuh kan orang Perancis ya. Dia agak sedikit gimana ya? Mungkin lu udah nonton Emily in Paris mungkin ya. Ya, agak gitulah. Apa gimana tuh? Kayak Agak- terlalu pushy kah? Nah, iya Atau- gitu, bossy, pushy, micromanage dan complete package lah gitu kan. Jadi tuh buat orang-orang kayak gua, ya elah Dit, kan kalau kita sekolah ke Inggris, teman-teman kita yang orang-orang kaya pasti kan mau nonton Premier League mah gampang tinggal bayar kan. Iya. Nah, Lah kalau gua kuliah aja pas-pasan, mau Iya. makan aja nunggu daging kadaluarsa gitu kan. Iya. Mau bermimpi lagi mau nonton langsung harganya 200-300 pound kan tiketnya. Nah, itu perdana tuh gua ke stadion. Kan gua masih starstruck ya. Wah gitu kan. Tapi gua masih kerja dia ternyata. Nah, itu gua dapat tamparan lah pada hari dia bilang, "Lu tuh kerja di sini." Tunggu, emang lo ngapain sehingga bos lo bisa bilang, lo Jadi kerja? gini, jadi tuh rutinitas gue nih, kalau hari pertandingan, kan semuanya revolve hari pertandingan nih. Yang pertama, itu gue masih ngupdate sosial medianya lah, sama Oke. website. Jadi itu gue ngasih tahu line up, Punyanya City kan? punyanya City gitu kan. Nah terus gue tuh mesti present ke stadium. Di itu ada press box gue, di situ ada koneksi internet. Intinya gue harus minute by minute pertandingannya di sosial media Oke. ataupun di website. Berarti lo yang nulis? Gue yang nulis. Lo adminnya itu? Adminnya. Anjir. Gitu. Gokil Terus juga ya. bikin match report. Gitu udah beres print udah full time nih. Gue harus bikin tuh match report. Nah, Oke. terus gantian para produser tuh gantian misalnya siapa yang lagi tugas home atau away. Nah, itu kita ngambil reaksi. Misalnya menang nih. Ya gue mesti turun ke ruang ganti nanya pemain siapa yang mau diwawancara. Quote itu mesti gue sebar ke yang lain. Nanti mereka akan bikin versi bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Oh iya, pokoknya bahasa gitu. Spanyol. Gila, keren sih. Iya, jadi kita mesti nyamperin. Nah, kadang itu tuh ya kalau kalah ya amsyong dit, kagak ada yang mau ngomong. Iya. Kalau Dan kayak gitu nanya tuh nggak yang enak. dan pasti tuh cuman beberapa orang tertentu yang itu lagi, kagak ada yang mau ngambil quote-nya juga. Berarti lo ketemu mereka? Depan-depan Depan-depan gitu? ngobrol Iya, lagi wajib, gitu. Dit. Wah gila. Gitu. Vincent Kompany Vincent segala Kompany, macam. Aguero gitu. Iya, starstruck banget. Jadi tuh gue ngantornya di City Football Academy.
Ini misal nih pagi-pagi lo datang ya, jam 8 gitu ya. Lu lagi ngantri kopi nih kan tuh ya klub kaya bos gitu kan. Makanan semua kan gratis gitu kan. Lu lagi ngantri kopi nih, set gitu. Belakang gua ngantri Vincent Kompany atau Yaya Toure. Kan lu jadi pressure ya mau Toure tuh ngantri. Ngantri. Gila. Lo pernah nggak lagi ngambil kopi terus di sliding? Nggak ambil segitunya dong. Awal-awal gue nggak tahu, jadi itu ada peraturan tertulis nih di City kalau lu tuh nggak boleh foto sama pemain atau manajer. Gue nggak tahu dit. Nah gue mah kalau ketemu artis kayak gue bilang tadi Ed Sheeran, Taylor Swift, gue mah nggak starstruck gitu Nggak foto tiba-tiba gitu. gue pengen foto dong nggak, karena gue udah pernah kerja di TV kan sebelumnya. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Kalau pemain bola kalau pemain nih. bola beda dit. Itu kan kayak wah gila naluri kan. Nah gue udah pengen nih mau ngajakin si Manuel Pellegrini manajernya tuh mau selfie gua hari pertama gua ketemu dia kan wah gua sikat nih gua selfie juga nih gua bilang itu kan untung banget gua dikasih tahu sama teman gua manajer Portugal dia bilang lu jangan nggak boleh katanya gitu karena kalau misalnya lu selfie tuh di SP intinya gitu karena ini terjadi nih pergeseran culture nih Dit. Tadinya City itu bukan klub gede diakuisisi oleh Sheikh Mansur tiba-tiba nggak datangin pemain bintang. Staff-staffnya jadi starstruck terlalu over over service ke mereka melihat mereka sebagai dewa mereka digaji 3 kali lipat lebih tinggi ketimbang harga market semuanya jadi besar kepala kita harus apa pemainnya maksudnya? pemainnya jadi terlalu merasa didewa-dewakan jadi itu nggak boleh ada juga kayak ada kayak gitu Gue pikir kayak pemain bola profesional ya udah kayak orang biasa gitu. Enggak. Tapi ternyata enggak. Ternyata mereka ya lu bayangin aja. Tiba-tiba mereka dibayar 3 kali lipat harga market secara gaji nih Dit. Iya. Datang pakai Lamborghini, ya terus boleh ngelakuin apa aja yang mereka mau dan staff memperlakukan mereka seperti dewa. Jadi kan makin amsyong ya. Iya, Akhirnya nggak perform di lapangan. Nah, itu akhirnya unwritten law lah gitu di sana. Jangan lo nggak boleh. Intinya ya udah hampir aja gue di SP. Nah, ada anak baru habis gua, produser Spanyol gitu. Orang Spanyol. Dia selfie sama Nicolas Otamendi besoknya di SP. Sama Otamendi bu. Aduh. Kalau mau sekalian aja kayak Aguero gitu. Iya. Ada pengecualian kalau misalnya pemain atau manajer yang ngajak lo foto itu boleh. Oh, kecuali mereka. Ya iseng Lah juga kapan sih. juga? Iya. Manuel Tapi Pellegrini kita dekat juga ya. Nip sini nih foto sama gue ya kagak mungkin. Hanif. Naif. Oke. Cookie Monster ini dari Sesame Street nih. Sesame Street. Zaman gue kecil nih. Gue tuh pengen anak gue suka Sesame Street tapi Alia takut. Mas Hanif belum 1 2 3. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Gue lapar kan makannya gue bilang kan lapar dia malah dia. dia. Udah Gue nggak makan gue kesini gue bilang. Oh iya bener juga ya. Dikasih beginian ya. Nggak enak bro. Tapi kayak nggak coklat ya? Apa ini? Ini kayak mint ya. Iya bener kayak mint. Enak banget. Enak. Lanjut ngobrolnya. Lanjut. Lo mau nanya apa nih? Gila ini bener-bener. Enggak, gue tadi nanya kerja di pertanyaan sana. yang jersey terus yang ngefans sama siapa. Gue tadi pengen nanya itu. Iya. Iya. Tapi sebenarnya setelah lo di City, Kenapa nggak ke Juve gitu buat gue? Kan ya kan Juve kan nggak buka lowongan. iya misalnya kan bisa nawarin kan. Dia datang ke Juve gitu. Saya mau dong gitu. CV, Labjum gitu. Kantor bola kayak kantor di sini guys, ya bekas kantor di sini. Enggak ya? Beda ya? Oh, Technically beda ya? iya. Jadi Iya. gue punya teman orang Inggris namanya Nat Blackhaven. Dia pindah ke Juve bro. Di tahun yang sama. Lu kalau pindah ke Juve itu kayak dream job. Lu kayak iya. Sekarang udah enggak, Dit. Oh, udah enggak? Kalau sekarang mikirinnya kesejahteraan ini ya, kesejahteraan keluarga gitu. Dulu kan nggak punya anak ya, masih wah udah adventurous banget lah gitu. Iya, kalau sekarang ya enggak lah, gue pengennya anak-anak gue sejahtera udah itu aja. Kalau dulu mungkin ya banget, pengen dan nanya-nanya dan akhirnya pada saat gue kenal sama orang-orang yang beberapa orang-orang di Juve juga happy juga gitu. Tapi tantangannya apa? Waktu di Manchester City itu lo kerja terus awalnya kan starstruck nih. Ya. Terus lama-lama kan pasti udah mulai biasa kan Ya. sama pekerjaan di situ kan. Ada challenge nggak sebenarnya buat kerja di lingkungan yang kayak gitu? Banget, karena di departemen media itu diisi sama orang-orang tradisional Inggris. Jadi itu pada saat klub diakuisisi 90% itu orang-orang dibajak dari Barcelona. Jadi Orang medianya Barcelona? di entire staff. Jadi itu kan yang jadi CEO-nya City ketika Sheikh Mansur akuisisi itu Ferran Soriano namanya. Dia itu adalah CEO-nya Barcelona sebelumnya. Oke. Yang bawa Barcelona benar-benar berprestasi lah gitu. Oke. Semua direktur, manajer itu 90% dibawa dari Barcelona. Wah, Yang jadi semua jebol dipindahin gitu ya. desa. Sikat, gitu. bahkan pas gue induction, itu gue barengan sama direktur dari Barcelona. Dia direktur marketingnya. Oke. Jadi gue induction tentang nilai-nilai klub, fasilitas di klub, dan lain sebagainya, peraturan-peraturan itu barengan itu. Oh,
Lo dari mana? Dari Barcelona. Oh ya udah gitu. Yang disisain asli Inggris yang benar-benar orang ngerti root dari Manchester City itu orang-orang medianya. Gitu. Jadi mulai dari editor in chief sampai level produser sampai GD dan gitu-gitu tuh orang-orang asli Inggris. Nah, permasalahannya orang asli Inggris kan nggak langsung nerima lo ya. Kayak orang-orang Spanyol nih kan mereka sangat friendly gitu kan. Kayak gua ketemu sama orang teman-teman Spanyol langsung beda ya? Beda bro. Jauh Gua ya? langsung hari ini ketemu besok ntar sore ke bar yuk bareng gitu. Atau kita hangout yuk. Bisa langsung kayak gitu. Friendly lah. Friendly. Kalau di Inggris nggak, orang-orang Inggris. Orang nggak. Inggris gimana? Gua tuh harus from time to time membuktikan diri gua bahwa gua tuh pantas kerja sama mereka. Dan itu di earn through times. Lo nggak bisa mendapatkan kepercayaan itu instantly. Iya. Jadi lo harus konsisten, lo nggak bikin kesalahan, terus lo emang bekerja buat tim. Bahkan pada gue inget banget ya. Jadi tuh kantor gue tuh lantai 2 kan. Lantai 1 tuh kan kantin, fasilitas gym dan lain sebagainya. Nah biasanya tuh karena kopinya enak banget di situ. Kita tuh biasanya tuh ngambil nampan di lantai 2. Produser-produser tuh ngambil nampan, dia nanyain, lo mau apa? Gue mau teh. Oh iya? Lo mau apa? Gue mau kopi. Gue nggak pernah ditanya dia. Asli, gue nggak pernah ditanya. Berarti dia ini juga dong sama kayak kejadian karena lo orang Asia lagi. Iya, gue nggak ngerti ya, tapi intinya tuh gue nggak pernah ditanya. Kayak saya juga ya. Di awal-awal tuh gue nggak pernah ditanya. Gue inisiatif nih besoknya. Gue yang ngambil nampan, gue tanya, lo mau apa? Gak ada yang mau. Gue ambilin asli, kagak ada yang mau. Karena orang baru mungkin. Iya, gue nggak ngerti gitu. Mungkin karena orang baru. Iya, gue udah berusaha gitu intinya, gitu Coba kan. lo yang kayak gitu digebukin lo. Iya, beneran nampan. Langsung pakai nampan. Banyak tuh. Gitu, susah bro. Sampai lo Sliding, earn sliding. gitu. Jadi Sampai dapat kepercayaan. Sampai turning dapat point-nya pada saat Juventus diundi ke satu grup bersama City di Liga Champions. Jadi satu grup nih di Liga Champions, Juventus datang. Nggak satu pun wartawan di Manchester City yang ngerti sepak bola Italia. Oke. Mau bikin preview, mau bikin players to watch, mau bikin apapun. Ini wartawan atau orang medianya City nih? Orang medianya. Orang medianya itu kan rata-rata tuh ada punya sertifikasi wartawan ya. Lo buat nulis kan harus ada apa-apa ya. Intinya gitu, produser-produser di sana tuh rata-rata ya nggak ngerti. Mereka ngerti Sunday League Football yang paling bawah-bawah tuh, Championship, League 2, National League itu mereka know by heart, tapi sepak Italia mereka nggak ngerti. Nah, di saat itulah. Di saat itulah gue akhirnya bisa membuktikan diri. Oh, siapa nih Juventus? Ya gue pikirin lah artikelnya gitu, yang players to watch, preview, kemudian semua pressernya, proses itu press conference, apa yang mesti dikutip, gue mesti nanya apa dan lain sebagainya gitu-gitu. Baru akhirnya lo dapet respect. Iya gitu. Harus kayak gitu Ndu, caranya Ndu. Tuh lo sama tetangga lo tuh. Wih, teh tarik Kenapa dia biru. teh tarik biru? Pakai bunga telang juga kayak tadi. Oh, Jadi ada teh bunga telang. Coba ya. 3, 2, 1. Rasanya tuh Unik. iya, kita Sama nggak pernah tahu nih apa nih. Iya, ini Teh tarik kayaknya. manis, Iya. apa? Kayak Tapi ada nggak- susu. nggak terlalu manis, susu yang Iya, kuat susu. susu. Terus kayak ada rasa-rasa mendem nih apa ya? Itu kali telangnya kali. Tapi enak sih. Maksudnya gue nggak ngebayangin ini bunga terus jadi geli juga sih. Kombinasi yang aneh somehow works. Tapi enak ya. Mantap ini. Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Manchester City sama Juventus di satu grup. Ya. Perasaan lo gimana? Wah gila itu. Foto nggak? Foto sama Jupe nggak? Gila. Kan Mas City nggak boleh nih. Nah itu dia, itu dia Dit. Gue melihatnya sebagai sebuah kesempatan gitu kan. Waktu itu siapa sih yang main di Juve? Gianluigi Buffon, Buffon. Andrea Pirlo, Pirlo, masih ada tuh ya? Cielini. Bonucci, Oh iya. Alvaro Morata masih ada, Paul Pogba. Oh, Pogba masih Juve. Masih ada di Juve waktu itu. Ih, lo pasti kayak anjir kapan lagi nih gitu. Iya gila, gue udah nggak. Nah pada saat itu gue gambling, gue bilang gue harus ke press conference-nya Juventus karena pada saat H-1 kan mereka landing, terus akhirnya mereka harus inspeksi lapangan dulu kan. Mereka ngelihat, terus manajer sama salah satu perwakilan itu mesti press conference gitu. Nah gue lagi nge-gym tuh gitu kan di City. Terus teman gua namanya Danny Lennon, dia GD, graphics designer di City. Lu ngapain di sini? Kan Juve udah landed. Oh serius lu? Gue bilang, iya sumpah udah di ini. Nah, jadi City Football Academy itu compound dit. Bener-bener gede banget. Jadi tuh biasanya lo naik tram. Gua tuh turunnya di Velo Park. City Football Etihad Stadium tuh di Etihad Campus berhentinya. Jadi masih ada satu stasiun nih dit. Oke. Nah, saking gua lari bro. Dari compound-nya? Dari Velo Park, dari City Football Academy ke Etihad Stadium,
gue lari dit. Oke. Itu ada Academy Bridge, jadi itu jembatan panjang banget. Demi Juve. Gue tuh kayak, wah serius lu datang, iyo. Gue udah nggak mikir lagi tuh. Kalau gue nunggu tram, gue nunggu 15 menit, 10 menit lama lagi kan, gue lari. Gue lari, gue nyampe, beneran. Pemain Juventus tuh lagi liatin lapangan. Ada mereka itu? Ada. Di lapangan, lo kaget dong? Iya, gue kaget. Terus kayak, wah gila gitu kan. Gue nunggunya cuma satu orang. Gue nggak mau, gue nunggu Buffon dong. Gila lo. Del Piero udah pensiun. Iya udah pensiun. Kira nunggu Del Piero. Iya, gue nungguin Buffon pada saat itu karena gue cuma nunggu, wah nih gue sama pengennya Pirlo, tapi Pirlo udah duluan naik ke bus pada saat itu. Nah, yang sisa tuh press conference-nya Allegri sama Buffon. Si Buffon. Ya, jadi gue tungguin tuh dit gitu. Gue nungguin sekalian gue ngerjain kan quote-quotenya. Beres, ternyata Buffon ramah banget gitu. Lama-lama ngapain dia? Lepas sarung tangan, nggak bisa keikat mati. Ada Ibon ya di... Bukan dong. Iya, gue selfie. Di situ gue melanggar. Maksudnya gue bilang selfie-nya tapi gimana? selfie bukan Lo selfie. nyamperin? Bukan Gua selfie dong, nyamperin, tapi nggak apa-apa kan? Bukan ya selfie. itu maksud gue, ya Bukan City terlepas kan, tapi apapun kan. ya, gue tuh dalam hati dong, gue mesti selfie sama Buffon. Mau di SP, mau di SP, Bismillahirrahmanirrahim, gue gitu aja. Mintanya gimana? Ini Gua bilang- Buffon lagi ngapain nih? Buffon nggak bisa bahasa Inggris. Ini jujur aja nih ya, nggak bisa bahasa dia Inggris. humble banget, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Gue bilang, Buffon, Numero gue bilang, Nggak, dia lagi ngapain? Buffon lagi ngapain? oh udah beres press con, Lagi dia jalan mau nih. jalan nih keluar Oke. OTW ke bus. Oke. Gue cegat, gue bilang, Gigi, gue bilang gitu, karena kan dia panggilannya Namanya Gigi. Oh, gue kira Gigi. Gigi Jurapi Ahmad. Itu panggilan ikripnya. Iya. Oh, Terus oke. Raffi datang nih. Itu dia makanya agak-agak bingung juga di gigi. Ya, abis itu kan Cipung datang. Iya. Kenapa udah gede tiba-tiba? Baru berapa bulan? Agak gitu. kembali ke masa lalu dia. Iya. Terus ini Gigi, gue bilang, I'm Juventini from Jakarta, gue bilang gitu. Gue udah lama ngefans sama lu, gue bilang, boleh nggak gue foto, gue bilang gitu. Iya, iya, gue dipeluk bos, diginiin, terus dia ngambilin aja, gue bilang. Itu gue merinding banget deh, pokoknya udah. kena SP nggak lu? Enggak, alhamdulillah. Nggak ada yang Oh, Nggak berarti- ada. berarti emang Nggak, gue post, gue mah bodo amat, gue langsung, ini mah, Langsung post? sumpah muka gue kayak sampah, tapi gue post aja udah. Karena capek Iya, ngos-ngosan ya. gue tuh udah nggak, Ya kan? lu bayangin ya, gue udah, wah gila, udah semua perasaan tuh bercampur Bayang sih. aduk gitu kan. Lu mau ini antara ini beneran terjadi nggak gitu, terus pas itu gue lihat muka gue kayak sampah gini, ya udahlah post aja. Nah teman-teman gue tahu semuanya gitu. Rame dong. Rame gitu, wah lu pada ngasih selamat, kongres ya lu akhirnya ketemu gitu sama ini terus, tapi alhamdulillah gue nggak diekspedit. Iya. Iya. Tapi disindir nggak gitu nggak juga? Nggak tahu karena emang gue berusaha jadi orang baik di kantor gitu kan, nggak tahu kenapa kayaknya orang pada kesian sama gue mungkin atau gimana gitu. Tapi Udah, satu kantor biarin lah tahu. gitu. Lu Lu fans Juve, Juve. ngefans Juve. Tahu, Oh. karena tuh Oh, pa- iya. bos pada saat undian itu kan kita di satu ruangan tuh semuanya di ruang press conference. Gue tuh berdoa dit, ya Allah semoga Juve satu, gue tuh nggak bisa mungkin ke Italia, gue bilang harus ngurus paspor, harus ngurus ini apa segala apa visa dan segala macam. Oh udahlah ini aja nih rezeki gue nih, belum lagi bayar tiket nanti ke sana pertandingan apa segala macam. Inilah rezeki gue berdoa bener dijabah dit, bener satu grup. Itulah doa. Doa. Jadi kita harus berdoa. Iya dong. Benar. Oh ini sendok beli di Tokped nih. Oh, iya. Oh, iya. Benar, setuju. Iya. Setuju. Emang Tokped ini selalu ada, selalu bisa. Iya. Iya. Oke, ini apa ya? Silky pudding bubblegum. Silky pudding bubblegum. Ini Puyo ya? Iya, Puyo. Oh kan gue tuh selalu bisa Tinggal nyebut menebak, Puyo aja ya padahal Iya. ya. Ini enak sih, Puyo gue suka. sama. Puyo gue suka. Puyo yang bisa sliding. Apa tuh? Charles Puyol. Sebenarnya gue mau terus terang dulu nih. Jadi si editor kita nih yang ini nih, ya, sama itu yang satu baju pink, dua-duanya fansnya MU. Oh iya, banyak emang terjadi di kota-kota besar. Iya, dua fansnya MU. Iya. Terus mereka pas tahu lo kesini, terus lo kan dulu di City gitu Iya, kan. iya. Jadi gue sih nggak tahu ya, tapi mereka bawa tadi pas lo ke dalam mereka keluar deketin mobil lo sih. Gua nggak tahu, gua nggak mau asumsi Paling ditulis apa-apa. Manchester East Red sih kayaknya. Tetap Gua itu. nggak mau asumsi apa-apa. Habis Tapi lagi nih. mereka mereka gini-gini di mobil lo. Gua nggak tahu ngapain Bahaya tuh. sih. Gitu, ngasih tahu aja. Iya. Udah biasa gue barbar yang begitu mah. Tapi lo jujur, ini terlepas dari lo kerja di City apa enggak? Menurut lo Manchester City sama Manchester United itu bagusan lo? Ya kalau gue jujur ya, kalau kita ngomongin era 90-an, ya 90-an sampai 2000-an, itu ya nggak ada yang bisa ngalahin hegemoni Manchester United. Iya. Gitu. Secara de facto pun sekarang Manchester United masih menjadi
klub market dengan apa ya kekuatan marketing nomor 1 di dunia. Oke. Lo ngomong apa aja soal Manchester United jadi sesuatu, Iya. gitu. Itu akan butuh usaha yang sangat-sangat ajaib buat bisa lo overcome ke magnitude-nya Manchester United itu udah nggak bisa dilawan, Iya, bro. iya, Gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang dari 2010 sampai sekarang, gitu. Dan kita ngelihatnya nggak dari perspektif gelar doang ya. Ini yang neglected buat dilihat dari para pecinta sepak bola. Mereka cuma ngeliatin gelar gitu ya. Oh, Manchester City menang gelar gitu. Tapi lebih dari itu mereka tuh bikin apa sih di Manchester gitu. Harusnya itu yang dicari tahu gitu. Iya, iya. Satu, Manchester City tuh ada di sana untuk stay. Mereka bikin City Football Academy. Itu adalah akademi dengan fasilitas terbaik yang ada di Inggris. Which is Foden dari situ ya. Foden dari situ gitu. Kalau lo lihat pada saat Presiden Xi Jinping datang ke Inggris, itu yang didampingin sama David Cameron tuh ke CFA. Karena dia pengen bikin blueprint sepak bola Cina bisa jadi juara 2050 gitu kan. Dia bikin liga Cina sempat benar-benar semuanya dimodalin, tiba-tiba pemain bintang main di Cina. Itu benchmarknya ke sana gitu. Dan itu menghidupkan kota itu, Dit. Jadi itu kota yang hidup hanya karena dua menurut gua. Satu sepak bola, yang kedua tuh itu kota pelajar. Iya, Jadi ada betul. University of Manchester di situ. Jadi kalau lu naik bus itu isinya mahasiswa. Lu pasti demen lah. Iya, Kenapa gue demen kan mahasiswa, demen Mas? belajar Oh, maksud iya. gue. Oh, iya. Karena gue demen sama mahasiswa, gue agak kaget. Iya, Gua agak kaget. belajar. Padahal bro. demennya Mahasiswi dong. Terus gimana dia menghidupkan komunitas di sana, Dit? Jadi orang-orang yang disabilitas itu tetap diberikan pekerjaan yang equal gitu. Kemudian juga itu kan sebenarnya kenapa ada Boxing Day di Inggris itu karena kan tingkat kejahatan Inggris tuh tinggi pada saat liburan. Dikasihlah bola. Jadi itu turun. Nah, jadi anak-anak mudanya mendapatkan kesempatan gitu kalau lihat di akademinya U8, U10 itu jadi sebuah rutinitas family deh. Iya, gitu. Keren juga. Jadi ini enggak? menurut gue ya itu yang hilang, yang tidak dilakukan oleh pesaing-pesaing Manchester City sekarang termasuk Manchester United. Akademinya ya stadionnya aja bocor nggak dibenahin gitu. Mereka bikin duit terbanyak tapi mereka nggak berinvestasi terhadap klubnya. Itu yang Gimana beda tuh, Dil? dilakuin sama pemiliknya City. Galang dana dah. gitu. Iya, Bener-bener dia ada di sana untuk bikin itu kota lebih baik gitu. Iya. Ya itu pun juga lo dapet selama lo kerja di sana juga lo ngerti kan akhirnya. Benar, makanya pas hari terakhir gue mau balik pindah ke Jakarta gitu, itu di situ gue baru realize, gue cinta sama klub ini gitu, bukan karena dari historisnya, gue suka sama City karena gue nonton dari jauh, gue apa-apa enggak, tapi karena apa yang klub kasih ke gue, gitu. Jadi kesempatannya, bahkan dari sisi di pertandingan terakhir tuh gue selalu ngumpulin, Dit. Jadi itu kan kalau lo di sana, jadi basically tuh setiap pertandingan lo dapet pas kan, pas lo. Jadi lo bisa masuk kemana aja tuh. Dan itu tuh ada badge-nya. Itu gue kumpulin. Jadi itu jadi sebuah romantisme buat gue. Bahkan pas ditanya sama, lo mau cover FA Cup nggak lawan klub yang nggak jelas? Gue tetap ke stadion. Buat dapetin badge. Bukan badge itu, maksudnya kayak dalam artian ini pengalaman yang gue nggak akan bisa terus-terusan milikin nih gitu. Jadi might as well gue datang gitu. Gua ini benar-benar fully experience, live in the moment gitu. Jadi benar nggak apa-apa FA Cup, Liga Champions lawan Sevilla, Borussia Mönchengladbach, apa yang klub-klub yang nggak apa-apa, gue tetap datang gitu. Iya. Mungkin produser lain kayak gue malas lah, lu aja deh yang tugas gitu. Gue mah nggak apa-apa ya, jalan terus gitu. Oke, wah menarik banget ya. Keren banget. Menarik banget. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih Mas Hanif udah datang sama kita. Kalau ada yang mau tahu lagi bisa lihat di mana nih? Di channel YouTube gua Ngadi FC. Ngadi FC. Sama sering jadi pandit juga ya? Pandit. Di Jebret. Di R66 sama di Ngadi FC. Oh, Ngadi FC. Jebret nggak berarti? Jebret lagi hiatus karena lagi banyak sama ngadi-ngadi. Iya, satu kata buat Coach Justin. Dia lah. Ini gua mau siaran sama Justin. Dia lah. Terima kasih semuanya.